أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله تباركا بذكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qabaltuka bi wajhin qabul wa khatamtu ala babika bi famih rasul wa tutawwi'uni bi aishin ma aqul. Qabaltuka bi wajhin qabul wa khatamtu ala babika bi famih rasul wa tutawwi'uni bi aishin ma aqul. Qabaltuka bi wajhin qabul wa khatamtu ala babika bi famih rasul wa tutawwi'uni bi aishin ma aqul. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya muliakan, hal yang paling indah kita ungkapkan untuk memperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pertanda bahwa kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi adalah merupakan uswatun hasanah, suri tauladan terbaik. Oleh karena itu, yang pantas dan layak kita ucapkan untuk senantiasa kita membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Al-Muhajirin yang saya hormati, di mana pagi ini di hari Sabtu kita menginjak daripada hari kedua di bulan Sya'ban. Sebentar lagi, hanya tinggal hitungan beberapa hari lagi kita akan kedatangan bulan yang mulia, bulan yang dinanti-nantikan oleh umat baginda Rasulullah SAW. Sebab di bulan suci Ramadan adalah bulan promo besar-besaran, big sale namanya ya, di mana fasilitas ibadah itu dari segi pahala itu memang di mana Allah untuk memanjakan umat Nabi Muhammad SAW itu akan senantiasa dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar jangan pernah kita menyia-nyiakan daripada momen-momen yang paling terpenting nanti di bulan suci Ramadan. Dan di awal itu kita itu harus disertai dengan hati yang begitu gembira, hati yang begitu bahagia atas kedatangan daripada bulan suci Ramadan. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW memberikan sebuah kontribusi untuk kita semua, man pariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nirar. Kata Nabi, barang siapa orang yang merasakan gembira, bahagia atas kedatangan bulan suci Ramadan, Allah kasih jaminan haramallahu jasadahu ala nirar. Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu baru langkah awal. Langkah awal kita merasa bahagia atas kedatangan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu saya mengajak kepada para jemaah sekalian
untuk menyambut daripada datangnya bulan suci Ramadan, kita sama-sama tanamkan dalam hati kita ini, yaitu rasa riang, rasa bahagia, rasa senang atas kedatangan bulan suci Ramadan. Itu diantaranya. Yang kemudian para jemaah, sekelumit saja saya ingin kasih gambaran tentang bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan promo, bulan besar-besaran. Dari segi pelaksanaan sholat tarawehnya saja para jamaah perlu diketahui dan perlu kita pahami bahwasanya an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an qala, Sayyidina Ali berkata, sa'alan nabiyya, ya, sa'ala bertanya Sayyidina Ali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fadaili tarawih fi syahri Ramadan. Jadi Sayyidina Ali bertanya kepada Rasul tentang fadail, tentang fadilah, tentang keutamaan siapa orang yang melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Nah, di sini ada fadilah-fadilahnya, ada keutamaan-keutamaannya, ada keistimewaan-keistimewaannya, ada kemewahan barang siapa orang yang melaksanakan daripada sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Yang pertama, di halaman pertama, kata Imam Ali yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrujul mu'min min dambihi fi awwali lailatin kayaumin waladashu ummuh. Jadi barang siapa orang yang melaksanakan sholat tarawih di malaman pertama, itu seperti bayi yang baru dilahirkan, dalam artian dapat pemutihan dosa. Jadi di malaman pertama orang yang melaksanakan sholat tarawih di malaman pertama itu dapat pemutihan atas dosa-dosanya. Jadi bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Itu diantaranya para jamaah. Sekelumit saja ya. Yang kedua, wabil lailatis saniyah, barang siapa orang yang melaksanakan tarawih di malaman kedua. Nah, ini nih momen-momen ini jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita sia-siakan. Ketika memang ada kesenggangan waktu, kita ada di rumah, tidak ada kesibukan apapun, kita paksakan untuk melaksanakan sholat tarawih. Karena di sini luar biasa. Wabil lailatis saniyah yughfaru lahu wa li abawayhi in kana mu'minaini. Orang yang melaksanakan tarawih di malaman kedua, itu yughfaru lahu, diampuni dosanya dan termasuk dosa ibu bapaknya. Jadi gitu ya. Jadi di malaman tarawih kedua itu dia dapat ampunan dosa, bukan hanya dianya saja, akan tetapi ini berestafet, artinya menyambung, artinya ibu bapaknya dapat ampunan disebabkan anaknya yang melaksanakan sholat tarawih di malaman kedua. In kana mu'mina, ini andai kata memang ayah dan ibunya posisinya ataupun statusnya mukmin, orang muslim, artinya ya begitu. Jadi orang yang melaksanakan tarawih di malaman kedua dapat ampunan dosa, bukan hanya dianya saja, akan tetapi sekaligus mengampuni daripada dosa ibu bapaknya. Ini dahsyat, ini mewah sekali, ini luar biasa sekali para jemaah. Jadi hal-hal ini, dan nanti ada hari malam ketiga, malam keempat, malam kelima dan seterusnya, itu semuanya terisi dengan kemewahan-kemewahan, itu terisi semua dengan fadilah-fadilah. Nah, oleh karena itu di kesempatan ini, karena memang saya akan bertemu lagi di bulan suci Ramadan, itu diantaranya. Jadi untuk menjadikan kesiapan kita, mempersiapkan diri kita untuk senantiasa kita menjaga daripada hati kita, menjaga daripada fisik kesehatan kita, supaya nanti di bulan suci Ramadan itu kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa menyambut daripada kemewahan yang disediakan di bulan suci Ramadan. Baiklah para jemaah sekalian, kita menginjak daripada tema, yaitu yang berkaitan dengan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ada kaitannya juga dengan peristiwa daripada
Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, ketika memang Al-Qur'an menyatakan sebuah bentuk kekaguman, ya, itu pasti ungkapan-ungkapan itu pasti mempergunakan dengan kata-kata subhanallah. Jadi kata-kata subhanallah itu adalah sebuah ungkapan di mana menyatakan daripada sebuah bentuk kekaguman. Oleh karena itu, ketika memang sebuah peristiwa Isra Mi'raj ini Allah pergunakan kata subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Jadi seolah-olah Allah mengorbankan kesuciannya demi untuk memberikan keyakinan, membenarkan daripada sebuah peristiwa Isra Mi'raj ini dan sekaligus memberikan kekaguman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam konteks bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang termasuk mukjizat yang masuk kategori tusyahidul basiroh, hanya bisa disaksikan dengan ainun basiroh, dengan mata hati, bukan dengan kasat mata. Karena ini menyangkut peristiwa yang menyangkut tentang keimanan, bukan peristiwa yang harus dianalis ataupun dianalisa dengan akal. Karena memang ia peristiwa yang memang spektakuler. Itu diantaranya para jemaah. Oleh karena itu, dalam sebuah peristiwa Isra Mi'raj ini, jadi Allah ada sebuah bentuk kekaguman dan ada sebuah kemewahan, kehebatan daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, kita bicara tentang nasab. Ini nanti berkaitan dengan ke Isra Mi'raj karena memang ini adalah bentuk sebuah kekaguman, karena memang ada sebuah perjalanan kehidupan Rasul yang begitu dahsyat, yang begitu hebat. Jadi perlu diketahui para jemaah bahwasanya bahwa nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau memang ditarik benang kepada Nabi Adam itu 50 dari Nabi Muhammad SAW, sehingga jalur nasab silsilah keturunan itu sampai tembus ke Nabi Adam itu yaitu jalur ke-50. Jadi keturunan 50 dari Nabi Adam alaihis salam. Itu diantaranya para jemaah. Yang kemudian ulama itu ada perbedaan tentang ikhtilaf. Ada yang memang tidak bisa tembus nasab silsilah ini hanya sebatas dari Adnan. Nah, dari Adnan itu ke Nabi Ismail. Nah, sebagian ulama hanya sekat sampai di situ. Nantinya ada sebuah perbedaan ikhtilaf karena memang sambungan silsilah ini masih ada perdebatan. Jadi yang sahih itu sampai Adnan. Itu diantaranya para jemaah. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, itu diantaranya. Jadi yang akan saya bahas pada kesempatan ini para jemaah, bahwasanya saya akan cerita, akan membahas ataupun akan menjelaskan tentang di mana Abdul Muttalib ini itu mempunyai anak laki-laki 10 orang. Abdul Muttalib mempunyai anak laki-laki 10 orang. Kenapa demikian? Karena ini 30 tahun ke belakang Abdul Muttalib ini adalah
pernah bernadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadarnya apa? Abdul Muthalib, dia bernadar kepada Allah, ya Allah, andai kata aku diberikan putra laki-laki 10, niscaya daripada salah satu 10 itu aku akan sembelih. Itu nadar daripada daripada nadar Abdul Muthalib. Ini nadar. Jadi Abdul Muthalib itu pernah bernadar 30 tahun ke belakang sebelum beliau memiliki anak, andai kata aku dikaruniai anak 10 anak laki-laki, niscaya salah satunya aku akan sembelih. Itu diantaranya. Yang kemudian bahwa nadar ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, setelah Abdul Muthalib ini memiliki daripada 10 putra, salah satunya Abdullah, ayah daripada Nabi Muhammad. Nah, yang kemudian Abdullah ini adalah putra bungsu daripada Abdul Muthalib. Abdullah ini di samping posisinya adalah anak paling bontot, itu ada kelebihan daripada saudara-saudara yang lainnya. Di antaranya dari segi ketampanan, dari segi perilaku, sehingga Abdul Muthalib ini memperlakukan Abdullah itu spesial, beda dengan memperlakukan dengan anak-anak yang lainnya, karena memang Abdullah ini punya kelebihan. Itu di antaranya para jamaah. Yang jadi permasalahan ini Abdul Muthalib mengenai tentang nadarnya, tentang nazarnya kepada Allah, andai kata aku punya anak laki-laki 10, niscaya salah satunya aku akan sembelih. Nah, ini menjadikan sebuah perbincangan di kaum-kaum Quraisy. Sehingga Abdul Muthalib ini adalah seorang tokoh, seorang penjaga Ka'bah, orang yang terhormat di kabilahnya, di kaum Quraisy. Sehingga nadar ini sudah memang tersebar di wilayahnya. Nah, Abdul Muthalib ini dapat serangan-serangan daripada kaum-kaumnya, bahwa tokoh Abdul Muthalib pernah bernadar begini-begini, andai kata Abdul Muthalib tidak melaksanakan nadarnya, itu menjadikan negatif ke dalam kepribadiannya sendiri. Jadi negatif nantinya, jadi perbincangan, jadi gosip besar-besaran. Nah, oleh karena itu, tapi di sisi lain ada yang menyayangkan ketika Abdul Muthalib melaksanakan nazarnya, menyembelih daripada salah satu putranya, ini akan menjadikan sebuah contoh yang tidak baik. Seolah-olah ini Abdul Muthalib itu dilema, menjadi dilema untuk beliau. Di sisi lain dia harus melaksanakan nadarnya, ini menyangkut dengan nadar kepada Allah. Di sisi lain ketika itu memang masyarakat pada waktu itu beliau itu akan menjadikan contoh yang tidak baik, karena seorang anak tokoh menyembelih daripada anak kandungnya sendiri. Yang kemudian Abdul Muthalib ini bermusyawarah dengan salah satu pemuka Quraisy. Nah, akhirnya Abdul Muthalib ini punya saran dari salah satu kawannya, begini aja Abdul Muthalib, coba engkau berangkat menanyakan hal ini tentang nadarmu, mungkin barangkali ada sebuah solusi, ada sebuah jalan keluar, supaya engkau tidak melaksanakan daripada nazarnya, menyembelih daripada salah satu putranya. Yang kemudian Abdul Muthalib ini mengiyahkan, oke lah, kalau memang begitu saya akan mencari daripada ahli nujum. Pada waktu itu ahli nujum. Ya, kemudian Abdul Muthalib itu pergi ke ahli nujum untuk menanyakan tentang perihal pelaksanaan nazarnya. Yang kemudian di ahli nujum ini mendapatkan solusi, jalan keluar. Begini Abdul Muthalib, engkau akan bisa terbebas dari nadarmu sehingga engkau tidak menyembelih daripada salah satu putramu, tapi engkau harus menebusnya dengan 100 ekor unta. Ya, oleh karena itu kan Abdul Muthalib pada waktu itu kan memang orang kaya. Ketika memang dapat perintah untuk menyembelih daripada 100 ekor unta itu dengan mudah. Akhirnya nadar itu diganti. Abdul Muthalib dengan bergegas, dengan bersegera langsung melaksanakan daripada
apa yang menjadi pendapat ahli nujum. Akhirnya Abdul Muthalib ini menyembelih daripada 100 ekor unta. Yang jadi permasalahan tadi para jemaah, ketika memang mau menyembelih tadi, nadar tadi melaksanakan, itu diundi. 10 anak itu dimasukkan, dikasih nama, yang keluar Abdullah itu sendiri tadi. Jadi ini yang bikin risau, yang bikin cemas, yang bikin gaduh, yang bikin gelisah Abdul Muthalib. Karena yang keluar itu di undian anak yang 10 itu yang keluar nama Abdullah. Abdullah jadi yang keluar. Itu karena memang anak yang paling disayangi, yang mendapatkan perhatian khusus dari Abdul Muthalib. Dan memang dari awalnya Abdul Muthalib ini merasa resah ketika dalam undian 10 anak itu yang keluar Abdullah. Tapi ternyata memang benar Abdullah. Akan tetapi mendapatkan sebuah solusi jalan keluar. Beliau berangkat ke ahli nujum memberikan pendapat bahwa bisa ditebus nadar ini dengan cara menyembelih daripada 100 ekor unta. Jadi akhirnya Abdullah terselamatkan dari penyembelihan ayahnya, terselamatkan daripada melaksanakan nazarnya kepada Allah. Seiring kasus ini selesai para jemaah, kasus masalah nazar Abdul Muthalib ini selesai. Karena memang sudah mendapatkan solusi, sudah mendapatkan jalan keluar. Akhirnya Abdullah terbebas menjadi target pelaksanaan nazar Abdul Muthalib. Seiringnya waktu para jemaah, yang kemudian Abdullah ini terus mendapatkan perhatian, perlakuan istimewa dari sang ayah. Ketika memang Abdullah ini menginjak dewasa, nah akhirnya Abdul Muthalib ini punya keinginan untuk menikahkan daripada Abdullah anaknya. Oleh karena itu, karena memang sang ayah tidak bisa sekonyong ataupun tidak bisa sembrono, tidak bisa sembarangan untuk menikahkan, dia harus mencari wanita yang memang pantas untuk menjadi istri Abdullah. Oleh karena itu Abdul Muthalib dia ada target untuk mengajak besanan untuk menjodohkan anaknya Abdullah, yaitu daripada Bani Mullah, yaitu Aminah. Nanti nasab turunnya itu akan bertemu di Kilab, ya akan bertemu di Kilab. Aminah ini termasuk orang terkemuka juga keluarganya, orang terkemuka. Abdullah ini menjadi perhatian khusus para wanita-wanita kaum Quraisy. Menjadi perhatian khusus karena memang di samping fisiknya bagus, tampan, perilakunya baik, ucapannya baik. Sehingga perempuan-perempuan bangsa Quraisy itu sangat terpesona dengan Abdullah. Bahkan dijelaskan dalam salah satu riwayat para jemaah, ketika memang Abdul Muthalib sudah melamar daripada Aminah, dan disitulah sudah ada pemberitaan bahwa Abdullah ini akan dijodohkan dengan yang namanya Aminah. Itu Pak, ngadak-ngadak penduduk Quraisy, perempuan penduduk Quraisy itu mendadak mengganti namanya menjadi Aminah semua. Perempuan-perempuannya. Wanita-wanita bangsa Quraisy karena memang sudah dapat bocoran bahwa Abdullah ini akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang namanya Aminah. Itu langsung wanita-wanita Quraisy mendadak merubah daripada namanya ingin menjadi Aminah. Ketika ditanya kamu siapa Aminah, kamu siapa? Saya Aminah. Kamu siapa? Saya Aminah. Ketika dia perempuan-perempuan itu mengganti semua. Karena memang ingin menjadi jodohnya Abdullah. Coba bayangkan, itu kurang lebih dalam sebuah keterangan 1000 perempuan yang mendadak menjadi merubah namanya, mengganti namanya menjadi Aminah. Dan seiringnya berjalan terus mereka menanti, mereka menunggu ya tentang perjodohan Abdullah ini Aminah yang mana. Setelah ada kepastian bahwa Abdullah ini akan dijodohkan dengan Aminah binti Wahab.
itu wanita yang sudah mengganti namanya Aminah, yang sudah diganti menjadi Aminah. Ketika memang Aminahnya sudah khusus, artinya binnya sudah jelas, Aminah binti Wahab. Kurang lebih perempuan-perempuan Quraisy hampir 700 mendadak meninggal. Mendadak meninggal karena saking shock. Shock karena memang Abdullah ini akan dijodohkan kepada perempuan yang namanya Aminah binti Wahab. Sudah ada kejelasan binnya. Dan itu diceritakan bahwa kurang lebih 700 perempuan yang mendadak meninggal dunia saking shock-shocknya. Karena memang dia berkeinginan untuk berjodoh dengan Abdullah. Yang kemudian para jemaah, singkat cerita, akhirnya kedua belah pihak keluarga ini sepakat untuk segera menikahkan daripada Abdullah dan Aminah. Akhirnya pernikahannya dilangsungkan antara Abdullah dan Aminah. Dan selanjutnya para jemaah, bahwa pernikahan Aminah dan Abdullah itu kurang lebih bulan madunya hanya 10 hari. Jadi setelah mereka menikah, melakukan akad nikah, ya. Dan setelah itu Abdullah dan Aminah itu tidak seperti kita, Pak. Artinya ketika memang bulan madu, malaman pertama itu Said Abdullah dan Siti Aminah masing-masing selepas melaksanakan ijab qabul, ketika memang ingin melakukan daripada malaman pertama itu Abdullah dan Siti Aminah masing-masing melaksanakan sholat. Sholat dulu, tidak langsung ujug-ujug gitu. Mereka berwudu, sholat, yang kemudian melakukan, karena memang di sini akan menurunkan daripada benih kerasulan, ya, benih kerasulan. Dan apa yang terjadi para jemaah ketika memang di malaman pertama itu setelah melakukan, Aminah bermimpi, sehingga dalam mimpinya itu dirinya itu dibungkus, dibalut, dipenuhi dengan cahaya. Karena memang setelah melakukan daripada hubungan intim Abdullah dan Aminah ini, karena memang sulbinya Rasul sudah masuk kepada Aminah. Jadi benih yang memang dititipkan oleh Allah dari Abdullah itu kemudian dititipkan kepada Aminah, dan di situ Aminah malaman pertama itu melihat daripada cahaya yang membungkus dalam dirinya, sehingga pandangan Siti Aminah ini tembus menyaksikan daripada Bukhara yang ada di Syam, gedung-gedung istana yang ada di Syam. Jadi tidak ada sekat pandangan Aminah itu, saking dipenuhi, dibalut dengan cahaya, sehingga pandangan Aminah itu tembus ke negeri Syam. Itu diantaranya para jamaah. Singkat cerita para jamaah, setelah memang mereka bulan madu yang kemudian di hari ke-10, karena memang sudah menjadikan tradisi kabilah daripada Bani Hashim, Bani Muthalib, ini Abdullah sehingga terpilih harus berangkat berniaga. Jadi harus melaksanakan perniagaan, harus melaksanakan perdagangan. Itu memang di kabilah Bani Muthalib. Akhirnya Abdullah salah satu yang terpilih harus berangkat untuk perdagangan, yaitu ke negeri Syam, ya, ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Nah, mau tidak mau Abdullah ini harus berangkat. Yang padahal bulan madunya dengan Siti Aminah ini hanya baru 10 hari. Tapi memang itu menjadikan adat keluarga besar Bani Hashim ini, harus Abdullah itu harus berangkat melaksanakan daripada perniagaan, perdagangan. Makanya diantaranya asbab daripada li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita iwasim, itu salah satunya asbabun nuzulnya. Jadi memang orang-orang Quraisy itu ketika memang di musim panas itu harus berangkat ke Yaman, ketika memang di musim dingin dia harus berangkat berniaga ke negeri Syam. Wal ya'budu rabbaha, akan tetapi
sudah menjadikan tradisi ketika mereka sebelum berangkat ini falyabudu rabb hadzal bait. Dia beribadah, bermunajah kepada Allah yang memiliki daripada Baitullah. Ya, akhirnya singkat cerita Abdullah terpilih. Sebelum berangkat dia beribadah di depan Ka'bah. Akhirnya Abdullah ini berangkat untuk berniaga. Yang jadi permasalahan para jemaah, ini Aminah itu begitu sedih. Baru aja menikah di usia 10 hari sudah ditinggalkan oleh suami. Masa-masa kangennya, ya. Tapi dengan terpaksa karena memang sudah menjadikan tradisi budaya di keluarga mereka, ya Abdullah harus berangkat. Akan tetapi yang menjadikan penghibur daripada Siti Aminah ini karena memang ketika itu beliau diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei Aminah, engkau sudah dimasukkan benih, engkau akan melahirkan nanti anak yang orang di mana manusia ini manusia yang terbaik." Itu yang menjadikan Aminah itu tenang. Walaupun memang ditinggal oleh suaminya, Allah memberikan ilham. Aminah kau jangan risau, Aminah kau jangan gelisah. Niscaya dalam rahimmu aku di mana di dalam rahimmu aku sudah menjadikan rahim itu di mana akan menjadikan manusia besar. Nah, singkat cerita para jemaah, setelah itu Aminah itu menanti. Mungkin 1 minggu, 2 minggu. Setelah 2 bulan, Aminah mendengar kepulangan daripada pasukan-pasukan kabilah di mana rombongan suaminya. Nah, suaminya itu terdengar di mana kabilah Abdullah itu akan tiba di Mekah. Dan disitulah Aminah sangat girang karena memang suaminya pulang berniaga. Tapi apa yang terjadi para jemaah? Ternyata kedatangan rombongan daripada kabilah ini ternyata yang dipimpin oleh Abdul Muthalib, ya, ayahnya sendiri. Akan tetapi ketika Abdul Muthalib memberikan kabar kepada Aminah, sedangkan Aminah sudah mempersiapkan penyambutan untuk kedatangan suaminya, tapi mendapatkan berita duka dari Abdul Muthalib. Aminah ini bertanya kepada Abdul Muthalib, "Mana suami saya?" Akhirnya Abdul Muthalib memberikan kabar bahwa Abdullah ketika hendak akan pulang ke negerinya, Abdullah mengalami sakit di negeri Yasrib. Dulu Yasrib, sekarang Madinah. Jadi menuju perjalanan Abdullah itu mengalami sakit panas yang serius. Kemudian Abdul Muthalib ini memberikan penyejukan kepada Aminah supaya tidak risau, supaya tidak gelisah, supaya dirinya tenang. Aminah, bahwa suamimu dalam keadaan baik-baik saja. Dia mengalami sakit panas ditemani oleh kakak kandungnya yang pertama yang namanya Al-Haris. Itu salah satu anak Abdul Muthalib yang paling besar, namanya Haris. Jadi Abdullah itu di posisi dalam keadaan sakit di Yasrib di Madinah itu, yaitu ditemani oleh kakak yang paling tua, yaitu Haris. Akan tetapi Aminah mendapatkan penyejukan, ditenangkan oleh Abdul Muthalib. 2 bulan kemudian Haris pulang dengan sendiri. Kemudian Aminah ini bertanya, akhirnya Haris memberikan kabar bahwa Abdullah meninggal dunia. Coba bayangkan, sedih. Jadi usia mereka itu, perkawinan mereka itu hanya 10 hari. Dan disitulah Abdul Muthalib menyadari bahwa Abdullah ini lolos dari nadarnya. Ketika dia masuk pernikahannya, hanya mengalami daripada 10 hari pernikahannya. Sedangkan Aminah sedang mengandung baginda Rasulullah SAW dalam kondisi pada waktu itu 3 bulan hamil muda. Dan disitulah terus Abdul Muthalib mengurusi daripada Aminah, dirawat, dijaga sehingga waktu kelahirannya, akhirnya disitulah lahir manusia hebat. Di antaranya dalam kitab Buddha dijelaskan prosesi tentang kelahiran Rasul para jemaah, dan disitulah upacara besar-besaran. Ya, ini 10 menit kita intermezzo istirahat dulu, bahwa ketika Allah akan
mengadakan daripada prosesi kelahiran baginda Rasul itu biasanya langit itu tidak dijaga di pagar betis oleh para malaikat, sehingga ahli-ahli nujum pada waktu itu selalu akurat, ramalannya akurat, karena memang langit untuk ke lauh mahfud itu tidak dijaga oleh para malaikat, sehingga ada kolaborasi dengan bangsa jin ahli nujum itu, sehingga pemberitaan tentang nasib seseorang itu bisa akurat. Jadi para jin itu untuk melihat daripada kondisi nasib seseorang. Ketika itu dia mencari daripada papan lauh mahfud, nasibnya ini diberitakan kepada ahli nujum, akhirnya akurat. Jadi disitulah ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir, ahli-ahli paranormal itu pada waktu itu tidak ada yang meleset. Ramalannya selalu akurat, karena memang sebelum kelahiran Rasulullah SAW langit belum dijaga, belum dijaga ketat oleh Allah. Jadi sehingga pemberitaan tentang nasib seseorang selalu akurat. Dan disitulah Allah memerintahkan akan lahir daripada manusia besar kekasihnya. Lantas Allah memerintahkan malaikat untuk menjaga daripada lauh mahfud di pagar betis, supaya para jin itu tidak tembus lagi untuk melihat daripada lauh mahfud. Dan ketika itu jin ini ingin tembus, ada pekerjaannya untuk melihat daripada nasib seseorang. Akan tetapi nasibnya sudah dijaga ketat oleh para malaikat. Ada iblis juga yang mendesak, ya, ada yang memaksa. Akhirnya Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengambil bintang dan mereka itu dilempar oleh bintang. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah fungsinya, manfaatnya dari Allah menciptakan bintang dua, diantaranya untuk jadi bahan untuk melempar daripada setan, dan termasuk untuk menghiasi langit, itu diantaranya. Yang kemudian para jemaah, ketika memang para setan ini ingin tembus untuk mengetahui daripada itu, akhirnya dilempar, disambit oleh malaikat dengan bintang. Mereka ada yang kena, ada yang tidak kena. Nah, ada kena yang tidak kena. Adapun setan yang kena daripada lemparan bintang oleh malaikat itu, itulah termasuk setan yang tidak mempunyai fungsi untuk menggoda manusia. Jadi kalau ibarat ini, kalau dalam kitab itu yang suka kita dengar ya, semacam hantu. Nah itu tuh adalah setan yang memang sudah tidak fungsi, tidak punya kemampuan untuk menggoda manusia. Semacam diantaranya kan hantu ataupun apa itulah, bahasa-bahasa gitu aja. Itu diantaranya setan-setan yang memang sudah tidak berfungsi untuk menggoda manusia, akan tetapi semacam bergentayangan seperti begitu. Ya, itu diantaranya. Yang kemudian para jemaah, setelah kelahiran Rasulullah SAW, itu diantaranya bahwa baginda Rasulullah SAW lahir tidak melalui daripada jalan yang sebiasanya. Itu diantaranya bidan yang melaksanakan daripada kelahiran, diantaranya Siti Maryam, Siti Asiyah, termasuk bidadari yang Allah perintahkan untuk menemani daripada prosesi kelahiran. Yang ajaib lagi, yang lebih mewah lagi, yang lebih hebat lagi, bahwa Aminah sama sekali tidak merasakan daripada sakitnya. Dan Rasul dalam keadaan langsung sujud, langsung takbir, tahmid, tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan sekaligus kondisi Rasul dalam keadaan sudah dihitan. Itu saja mungkin para jamaah sekelumit tentang sirah nabawi. Insyaallah akan dilanjutkan di sesi-sesi yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.